Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rafiko Erlino. Sebelumnya gue minta maaf ke kalian karena beberapa minggu terakhir ini gue tidak bisa upload video. Ya karena gue sedang ada musibah ya. Ini badan gue juga sampai kurus. Ini video spesial gue buat karena di sela-sela kemarin gue terkena musibah, gue berinisiatif bagaimana caranya supaya konten gue ini tetap berjalan. Walaupun beberapa hari gue tidak mengotak-ngatik YouTube, tidak upload gitu. Tapi gue pengen tetap ada kegiatan yang berkaitan dengan YouTube yang gue lakukan. Dan akhirnya gue membuat sesuatu. Dan apa itu? Tara! Ya, ini adalah silver play button 10.000 subscriber pertama di dunia ya. Kalian bisa lihat. Oke, jadi ada sedikit cerita dari silver play button ini. Silver play button ini bukanlah pemberian YouTube. Ini sengaja gua custom atau gua buat sendiri dengan bahan-bahan yang cukup bagus. Ini sangat kuat dan cukup berat ya. Ini mungkin ada hampir 1 kilo beratnya. Dan kalau kalian menonton video gua, pasti saat ini subscriber gua mendekati 10.000 atau 10.000 atau di atas 10.000. Karena memang silver play button ini gue buat spesial karena alhamdulillah channel Rafiko Erlino, walaupun saat ini nama channelnya Rafiko Harlino, tapi sebenarnya nama channel gua Rafiko Erlino. Kemarin ada yang iseng ganti nama. Jadi spesial untuk channel Rafiko Erlino saat ini sudah mencapai 10.000 subscriber. Jadi gua sebelumnya berterima kasih kepada kalian. Dan kalian pasti penasaran nih bagaimana sih gua membuat silver play button ini. Kita bisa langsung cek videonya, hasil pembuatan video gue yang kemarin. Oke guys, jadi di sebelah kiri gua ini adalah bahan-bahan yang gua gunakan untuk membuat silver play buttonnya, dan di sebelah kanan ini adalah alat-alat yang gua gunakan. Nah, mulai dari alat-alatnya dulu. Jadi yang pertama ini ada cutter, kemudian gunting, kemudian spidol, dan amplas. Nah, ini amplas ini ada 2, jadi yang di dalam ini amplas yang lembut, ini ukurannya P500, dan ini adalah amplas kasarnya ukuran P120. Oke, selanjutnya bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama ini ada pilok yang warna silver, kemudian ini ada dempul merek Sanpolak lengkap dengan obatnya, kemudian ini ada lem uhu, kemudian skorlet. Nah, untuk skorlet ini kalian bisa gunakan skorlet yang warna bening. Yang bening itu lebih bagus. Ini gue kemarin nyari nggak ada, jadi cuma dapat skorlet yang warna orange. Tapi nggak masalah, ini cuma buat bahan pendukung aja. Selanjutnya ada styrofoam. Kita bisa gunakan styrofoam bekas. Kemudian ini adalah desainnya. Nah, ini gambar ini cuman gue ambil polanya aja sebenarnya. Ini juga gambar diamond play button, tapi sama aja karena semua logo YouTube seperti ini bentuknya. Dan ini desain tulisannya, tapi desain tulisan ini nanti akan kita buat menjadi stiker. Nah, jadi kira-kira seperti ini stikernya. Kemudian ada kaca ya, bening banget ini muka gue sampai kelihatan. Nah, kaca ini bisa kalian potong. Ini ukurannya gua samakan dengan bahan yang terakhir, yaitu bingkai. Nah, ini bingkai fotonya. Nah, ini jadi bingkai fotonya kayak gini. Ini nanti kaca di dalam foto ini kita ganti dengan cermin. Nah, jadi yang ini kita ganti dengan cermin. Oke, kita lanjut ke langkah pembuatannya. Yang pertama kita siapkan polanya. Nah, ini kita gunting di bagian logonya.
Oke, jadi ini udah aku potong polanya. Seperti ini polanya. Oke, setelah kita potong, kita siapkan bahan yang kedua, yaitu styrofoam. Ini kalian bisa gunakan styrofoam bekas, atau jika kalian tidak ada styrofoam, kalian bisa ganti dengan kardus. Bisa kalian ganti dengan kardus. Nah, kemudian tahapan yang kedua, yaitu kita akan membuat pola membentuk play button pada styrofoamnya. Nah, di sini kita gunakan spidolnya. Cara membuatnya yaitu pertama kita tekan jangan sampai berubah posisinya. Kemudian kita buat garis seperti ini. Oke, dan ini sudah jadi polanya. Oke, jadi ini nanti bagian hitam-hitamnya ini kita buang, jadi kita potong membentuk oval. Oke, selanjutnya kita gunakan cutter. Pastikan cutter yang kalian gunakan ini masih tajam ya. Ini gua masih baru banget cutternya. Dan kita potong. Ini ketika kalian memotong jangan sampai bengkong seperti ini, karena nanti di bagian sini dengan bagian sini itu tidak rata ya. Oke, jadi ini udah jadi bentuk polanya. Ini nanti tinggal kita haluskan di bagian tepi-tepinya dengan amplas. Selanjutnya kita gunakan amplas yang halus. Kita haluskan pada bagian tepinya. Oke guys, jadi ini udah rapi. Ini di bagian sininya sudah halus. Oke, selanjutnya kita ambil bingkai fotonya. Oke, jadi ini bingkai yang kita gunakan, dan ini di bagian kacanya ini kita ganti dengan cermin. Oke, hati-hati jangan sampai pecah. Oke, selanjutnya kita ganti dengan cermin ya. Kita ganti dengan cermin. Pastikan bagian cermin ini sudah bersih dan tidak ada debu ya. Nah, jadi kalau kalian bingung bagaimana cara mendapatkan cermin ini, kalian bisa pergi ke tukang kaca ya. Kalian bawa aja bingkainya, nanti diukur, minta buatkan dengan ukuran yang sama dengan kaca bening yang tadi. Oke, ini udah kita pasang, dan ini nanti akan kita pasang di sini untuk pola play buttonnya. Tapi sebelum itu kita pasang skor LED dulu di bagian depan. Oke, selanjutnya kita gunakan lem uhu untuk menempelkan bagian sini dengan potongan stiker ini. Kenapa ini tidak gua lem langsung ke sini? Karena nanti akan meninggalkan noda ya dari bekas lem ini. Jadi lebih baik kita gunakan stiker ini agar nanti bisa dengan mudah kita lepas. Oke, ini udah cukup kuat, jadinya seperti ini. Nah, ini di bagian tepinya ini kita rapihkan menggunakan gunting.
Oke guys, jadi ini udah selesai. Nah, ini tinggal kita tempelkan ke sini. Tapi sebelum ditempel, pastikan ini sudah menempel dengan erat ya. Dan posisinya itu jangan terlalu di tengah dan jangan terlalu di atas. Jadi kalian bisa tentukan sendiri supaya jarak antar sisinya ini bisa presisi. Oke, jadi ini udah kita tempel. Ini polanya udah jadi. Selanjutnya kita gunakan dempulnya tadi. Kita buka. Oke, akhirnya bisa dibuka juga. Nah, ini digunakan untuk mencampurkan obat dari dempul ini ya. Ini kita aduk dulu. Oke, selanjutnya kita campurkan dengan ini. Harus diketok-ketok ini dulu ya, biar obatnya turun. Oke. Oke, ini sudah rata. Saatnya kita tumpahkan di sini. A few moments later. Oke guys, jadi ini gua kerjain lagi siang hari karena tadi malam itu gua kehabisan dempulnya ini. Dempulnya habis dan di sini ada beberapa kendala nih. Ternyata setelah gua kasih dempul, ternyata styrofoamnya ini meleleh gitu. Dan ini mau nggak mau harus kita ganti. Dan metode selanjutnya yang mau gue pakai, gue mau buat pola styrofoam lagi untuk cetakannya. Terus nanti akan gue lapisin dengan skorlet. Jadi supaya ketika diberi pendempulan, ini dempulnya tidak menyentuh langsung di bagian styrofoamnya. Karena dempul ini ternyata ada bahan seperti spiritus yang bisa membuat styrofoam ini meleleh. Oke, sebelumnya kita akan lepas dulu bagian ini. Oke, ini udah rapi. Saatnya kita beri skorlet.
Oke guys, ini udah jadi bentuknya kayak gini. Nah ini di bagian depan, bagian belakang udah gua tutup. Jadi nanti kalau kena dempul nggak akan meleleh lagi. Nah sekarang ini akan kita lem. Oke guys, ini udah kita beri skotlet di bagian bawah seperti ini. Jadi ini supaya bisa menempel di sini, dan kita langsung saja tempelkan. Ini harus hati-hati banget supaya tidak salah posisi, karena kalau salah posisi dia akan banyak dempul yang masuk ke bagian bawah. Oke, ini udah ditempel dengan rapi dan kita langsung lakukan pendempulan ulang. One hour later. Oke guys, jadi ini dempulnya udah kering. Jadi sekarang ini mau gue lepas di bagian sininya, kemudian ini nanti kita akan amplas. Pertama lakukan pengamplasan dengan yang kasar dulu, baru nanti kita amplas dengan amplas yang lebih halus. Dan ini udah bisa kita buka. Nah ini udah kelihatan kan polanya. Nah untuk stiker yang di dalam ini jangan dilepas dulu, karena nanti akan berfungsi untuk menghalangi cat masuk. Jadi nanti ketika kita semprot dengan pilok, ini bagian kacanya ini tidak terkena. Dan sekarang gue akan melakukan proses pengampasan. One hour later. One hour later.
A few moments later. Oke guys, jadi setelah kita lakukan pengecatan seperti ini hasilnya. Ini sudah beberapa hari, udah cukup kering, tapi masih masih gampang tergores, jadi harus hati-hati. Pertama kita lepas dulu ininya untuk membuka bagian segitiganya ya. Ini karena tadinya hanya gua tempel dengan 3M supaya nanti ketika ketika ini dilepas, ininya bisa kita tempel ulang pakai lem. Dan terakhir kita akan melepas stikernya. Oke, jadi stikernya udah kita lepas dan hasilnya seperti ini. Ini masih masih ada sisa-sisa cat, nanti kita bersihkan pakai kain. Oke guys, ini udah gue bersihin depannya, dan di bagian tengah yang akan gue tempelkan ini udah gue beri titik, tadi udah gue ukur, dan sekarang saatnya proses penempelan. Kita gunakan lem uhu yang kemarin. Ingat jangan terlalu banyak pemberian lemnya karena nanti dia bisa keluar-keluar, jadi kita fokuskan di bagian tengahnya aja. Oke guys, jadi ini udah kita tempel cukup kuat lah. Untuk sementara, kalau mau lebih bagus ini kita diamkan dulu beberapa jam, cuman untuk mempersingkat waktu aja, yang penting ini udah ketempel. Sekarang kita mau pasang stikernya. Ini stikernya gue potong karena dari for passing ke YouTube ini dia ada jarak, nanti jadinya kira-kira seginilah jaraknya. Oke, jadi ini contohnya. Dari sini kita bisa menentukan kira-kira berapa jaraknya. Pertama kita tempel dulu yang ini. Oke, jadi itulah proses pembuatan silver play button yang cukup lama ya, cukup lama. Namun ada beberapa koreksi, mungkin pembuatan cetakan dan proses pengamplasan. Kalau bisa, kalau kalian ingin mengcustom sendiri, kalian ingin membuatnya di rumah, kalian bisa menggunakan amplas mesin, atau kalian bisa bawa ke bengkel ya. Kalian bawa ke bengkel, kalian minta tolong amplaskan ke bengkel bangunan dan besi. Pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Untuk video selanjutnya gue akan membuat Q&A. Jadi kalian bisa bertanya-tanya seputar YouTube atau apapun itu, atau seputar channel gue. Silahkan kalian lontarkan di kolom komentar, dan videonya akan gue buat setelah video ini mendapatkan respon yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like-nya, tinggalkan komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya channel ini semakin baik dan semakin maju, dan mampu memberikan tips-tips yang bermanfaat bagi kita para YouTuber pemula. Terima kasih sudah menonton, dan salam satu layar.